Bentar, ini ngomong Apakah bahas nih kaget? soal penalti nih. Ayo. Mas, Kaget aku. mana fotonya? Layak atau enggak? Rame itu sampai puluhan ribu, sampai mau 100.000 soal handball Ngomong-ngomong. dari seorang Cut Romero. Orangnya pelakunya sama lagi dan posisinya emang sama. Ini orang emang suka handball ternyata Mas kayaknya. Apa yang membedakan handball dia kemarin dengan handball yang lawan MU kemarin? Ternyata refleks dia kalau jatuh itu begini. Iya, Berarti emang kalau ada refleks dia yang itu begini. gitu ternyata kan. Nih, sebelumnya mungkin gue mau bilang nih. Iya. Setiap Adi mana Adi? Masuk Adi. Gantiin, Mas. di UEFA ada UEFA apa tuh gue jadi lupa tadi namanya. Soal handball. Bukan. UEFA Football Board. Ya. Mereka bertemu di akhir April. Di akhir April dan akan bertemu di setiap tahunnya. Ya. Isinya Mourinho, Ancelotti, Zidane, Maldini, Capello, Figo, Koeman, Southgate, Laudrup, Benitez, Martinez, Mijatovic, Klinsmann, Keane, Vieira, Larsen, Abidal. Lo sebut semua pemain tahu itu siapa. Semua orang tahu kapasitas mereka apa. Ya. Dimasukin ke dalam satu ruangan. Diliatin video handsball. Ditanya, handsball apa enggak? 50% bilang handsball, 50% bilang enggak. Waduh. Lu bayangin, pelatih-pelatih yang sudah berapa puluh tahun bermain bola aja melihat itu sebagai 50-50. Ya. Ada yang bilang itu handsball, ada yang bilang enggak. Yang lebih jelas dong angle-nya. Ini mah nggak jelas nih. Yang dia begini nih ayam-ayam gitu. Ya memang begitu Ji Ini apa sih tangannya. yang dari samping angle yang kelihatan jelas. Jadi wajar kalau orang melihat ini handsball, ini enggak. Orang mereka aja 50%-nya mengatakan kebagi. handsball Persepsinya atau enggak. beda-beda kan. Dan mereka memberikan kedaulatan penuh buat wasit untuk memutuskan itu handsball apa enggak. Parameter handsball kan sudah jelas kan apa di peraturannya kalau tangannya membesar atau apa lebih besar dari body segala macamnya itu semuanya udah ada. Dan peraturan hand to ball udah nggak ada, ball to hand udah nggak ada. Semuanya itu dibilang handsball ya handsball. Nggak ada peraturan hand to ball. Deflection habis to hand tetap handsball. Hitungannya tetap handsball. Sekarang nggak ada lagi. Bukannya enggak Mas? Enggak. Itu udah Iya. sama kayak Liga Champions berarti ya? Iya, mulai sekarang pantulan itu nggak ada istilahnya nggak handsball, itu pasti handsball. Jadi wasit tuh melihat ini deliberate atau enggak, ini natural apa enggak, itu murni wasit yang menilai. Subjektivitas banget Lah dong memang ujung-ujungnya itu, memang kan? seperti itu. Jadi wasit diberikan keleluasaan untuk menilai itu handsball apa enggak. Makanya wasit Anthony Taylor kok bilang kemarin itu enggak handsball. Wasit kemarin bilang itu handsball. Satu, apakah posisinya kemarin natural apa enggak? Yaitu menurut wasit yang pertama bilang itu posisi natural. Wasit yang kedua Ini menilai anjing itu sih, bukan lama-lama. natural. Ya kan lagi-lagi gue bilang, kenapa orang ribut 90 derajat apa enggak? Ya karena kan cuman gampang, ininya lo rata sama ini apa enggak, ininya apa enggak. Iya. Kalau lo bilang, ya udah mereka lebih baik ini natural nggak posisi ini kan enggak. Ya, makanya maksud gua kan itu dua-duanya nggak ada yang natural. Enggak, kemarin kan lu contohin Oh, waktu iya, gue bilang gini kan. dia begini, lu lari aja begini, ini kan nggak 90. Ya ini kan nggak natural. Loh, kali aja kalau Sterling lari gini Mas. Kena Natural handball. nggak Sterling. Kena Ya handball. enggak, itu kan nggak natural. Tapi Itu natural ada. buat Tuh, Sterling. ini kan ya oke. Tapi posisinya bukan. Tuh, ini juga nggak natural Mas. Tapi ya itu kan, itu natural apa enggak, lalu acuannya tadi ada dua, proximity, dekat apa enggak, ini dinilai terlalu dekat, tapi kemarin lebih dekat lagi. Lebih dekat lagi. Makanya itu kan gue bilang, wasit tuh punya penilaian masing-masing, makanya gue coba melihat dari keputusan wasitnya, kan gue bilang gitu, mengacu pada peraturannya seperti ini, mengacu pada acuannya adalah proximity tadi, atau the angle of the hands. Ya tadi itu yang makanya angle of the hands-nya gimana ngaturnya? Ya the 90 degrees itu apakah dia lewat kepala apa enggak tangannya itu? Enggak, berarti mendingan kayak Champions League tuh Mas. Jadi nggak pakai deliberate apa enggak. Apapun kena tangan itu handsball. Kan kalau Champions League gitu, even mau bolanya mantul kemana, mau tangannya mau gini kayak langsung handsball kan kalau di Champions League di rapat itu juga mengatakan bahwa kita jangan kaku-kaku amat. Bahkan mereka akan lebih lentur lagi untuk urusan handsball itu. Bahkan ketika handsball yang tadinya otomatis mendapatkan kartu apa enggak, sekarang udah kalau bisa jangan ada otomatis kartu kecuali emang itu deliberate kayak si siapa? Itu menurut gua lebih bias lagi nggak sih Kayak gitu? si apa? Ya dulu Suarez atau siapa Nah, gitu itu kan itu jelas-jelas deliberate kan. Nah, kayak gitu yang pasti Malah akan makin mendapat bias kartu. dong. Tapi memang kayak gitu. Makanya kan wajar aja ketika Postecoglou kemarin bilang, "Gua udah nggak ngerti lagi handsball itu seperti apa."
Karena peraturan dari wasit ini mengatakan seperti itu. Wasit berikutnya dengan komposisi yang sebetulnya mirip, Sama tapi itu mah, tinggal beda jarak gitu. hasilnya berbeda. Jadi emang lu nggak akan bisa bilang ini benar, ini enggak. Tapi gue bisa melihat, oh wasit mengambil keputusan ini karena mengacu pada gitu. Berarti semua peraturan mengenai handsball bisa didebatin dong, Ya, debatable dong. bisa Nggak ada yang exactly akan mendekati. didebat terus karena ini ada dua contoh yang mirip, dua wasit berbeda, dua keputusan yang berbeda, dan kedepannya akan banyak lagi keputusan-keputusan seperti ini. Nggak akan lo bisa karena menurut ini betul juga peraturan seperti itu dia mengacu pada ininya, wasit yang kemarin mengacu pada yang lain, dan yang satu lagi kemarin itu bolanya jelas-jelas ngarah ke gawang. Ditambah itu lagi faktornya, kalau bola itu ngarah ke gawang, otomatis itu ada sebuah handsball. Kemarin waktu Garnacho nendang, itu dianggap nggak ngarah ke gawang. Makanya dia menilai itu sebagai bukan handsball. Ya gue sepakat sih soal faktor itu ya, faktor yang paling menentukan yang kasusnya tadi malam si Cuti Romero itu, menurut gue kalau nggak ada Cuti Romero bisa jadi itu jadi gol. Jaraknya itu karena di arahnya ke 6-yard box kan, di 6-yard box juga si Ben White itu udah kontak bolanya juga cukup oke, dan itu kemungkinan on target dan itu kena tangan, menurut gue Ben White handball. juga kepleset dikit itu. Tapi gue bisa mengerti kekecewaan ini datang dari fans MU karena ya ini Romero dan juga MU lawan Munchen baru aja kena kasus si Eriksen yang menurut gue Eriksen juga dia kan? nggak bisa menghindar Itu sama kan deliberate sekali. apa enggak, siapa yang menentukan kan juga. Standarnya kayak apa? Tapi itu kan murni kena Babi tangan. mau wasit nih lama-lamanya. Ya, gue juga Sorry, wasit ya. juga feel sorry sih buat United yang selalu menjadi korban di musim ini soal handball terus, dan kadang keputusannya selalu mengarah ke against mereka. Ini menurut gue cukup menyebalkan gitu bagi fans United. Dan juga kalau soal handball ini ya gue sepakatnya sih semua tuh mesti kayak Premier League lah, karena dari soal peraturan offside pun bisa kita lihat perbedaan juga kan ketika lu berada di Champions League dan juga ada di Premier League. Terkadang standarnya itu beda. Atau kalau mau lebih bagus lagi, sebenarnya standar untuk penggunaan VAR atau sebagainya itu kayak World Cup aja sekalian. World Cup itu kan bisa mendeteksi selama kurang lebih 1 atau 2 menit bahkan bisa langsung kelihatan tuh. By sensor yang offside-nya atau handball-nya bisa langsung dikatakan by computerized semua gitu. Berdasarkan itu keputusannya bisa jadi lebih cepat. Dan kalau kayak begini menurut gue terlalu subjektif, walaupun gue so far masih enjoy sama keputusan-keputusan yang dihasilkan sama wasit-wasit. Ya lu belum dirugiin, ntar gak ada ngomong ntar nih. Tapi gue so far masih enjoy, tapi gue bisa mengerti lah kekecewaan itu datang bahkan dari beberapa wasit Premier League tuh udah bilang ini nonsense, ini peraturan di musim ini banyak yang nonsense dan ini banyak yang nggak melindungi seorang pemain. Ya dan maksud gue sebagainya. dengan kayak Champions League zaman dulu, lu mau handsballnya, lu mau sengaja ditendang sama lawan pun udah pasti handsball penalti kan. Kalau sekarang kan banyak pertimbangannya dan ntar ujung-ujungnya giran MU yang dapat penalti, wasitnya membela MU dibilangnya, wasitnya ternyata Itu fansnya MU pas gitu kan. aja kena United aja, jadi kesannya seperti itu. Yang satu Arsenal kok enggak gitu. Lawan Bayern juga kena MU Eriksen. Emang Kan kayak kalau yang backsliding terus tangannya di belakang kena itu kan masih ada yang hands atau yang enggak. Iya. Oh tetap kena. Ini banyak yang ngeyel. Hands ya tetap hands. Ya berarti dia nggak ngerti gitu aja. Dan gue inget banget, bahkan 2 tahun lalu, inget gak lo Newcastle lawan Chelsea apa nggak salah yang dari atas Dyer. ada Dyer kan? Dyer. Oh ya lawan Spurs ya. Lawan Dia lagi ngadep belakang, bola datang dari belakang, kena tangannya lagi loncat gini, tiba-tiba kena tangan tak. Handball. Handball. Iya. Kan anjing wasit kayak gini lo, berarti deliberate apa enggak kan nggak ada yang bisa membedakan. itu. standarnya apa Tapi sih? mungkin dia menilainya unnatural. Mas, Tinggi. loncat masa kita gini mas? Lo Romero kok gitu lo bilang Ya kenapa? kan gua justru Romero di bawah dong, coba lo loncat gimana? Ini. Nggak mungkin, dari back nggak ada loncat begini, Ya, gua lo begitu. pocong, nggak ada, pasti begini mas. Enggak, gue begini. Kagak ada. Soalnya gue di pagar Oh ini. iya, ini kan lagi ngomongin lagi dulu udara. Lu bukan pocong gitu, makanya wasit Premier League lama anjing kasih subjektivitasnya makin. Ya gua rasa ntar kalau nih wasit ini ternyata punya tendensius buruk sama image-nya main MU misalkan nggak di print kita giran image-nya kayak dulu kan gue juga pernah ya nginjek pemain siapa tuh Chelsea nggak salah apa Spurs diinjek Tendang ya. nggak dikasih kartu nggak dikasih pelanggaran Kayak kemarin itu katanya Nketiah juga nggak kartu Siapa? merah. Nketiah kemarin nggak kartu merah. Iya, itu Tackle, katanya asumsinya karena selama ini dianggap mereka punya adalah good image, good boy. Nanti kan subjektivitas wasit ini lama-lama bisa bahaya menurut gua untuk Premier League. Dan soal subjektivitas wasit, gue jadi inget ketika Liverpool di eranya Luis Suarez itu sempat dikeluhin juga sama pelatih-pelatihnya Liverpool di era itu gitu. Kenapa? Karena Suarez berapa kali penaltinya clear penalti, Iya. tapi karena reputasinya tukang Reputasi diving, jelek kan, dia akhirnya wasit jadi mikir-mikir gitu untuk ngasih penalti. Dan juga di United pun juga pernah kejadian kan di tahun 2021 lalu ketika Ole di satu musim itu dapat penaltinya banyak banget. Iya, Akhirnya ada intervensi dari voucher anjing, voucher lalu. bahkan intervensi dari Jurgen Klopp yang mengatakan ada beberapa wasit yang
yang kayaknya kelihatannya suka gitu sama United. Dan setelah itu Sekarang dibantai. dampaknya wasit jadi enggan ngasih penalti ke MU. Menurut gua ada intervensi-intervensi kayak gitu dan juga faktor-faktor subjektivitas wasit itu bisa dipengaruhi dari apa yang dia dengar di sekitar dia gitu dari wasit-wasit. Lama-lama kayak wasit tenis aja lah, lama-lama. Mumpung ada Mas Aryo, ada Ali di lini tengah DBI 2 jam malam hari ini. Langsung aja kita diskusikan dan perdebatkan lagi tangan derajat. Iya. Dari mana tuh Lagi kan infonya tadi tuh? udah. Belum kali. Panji Ali mana, tuh Panji? masih banyak PR. Lu Ini pasti bukan. penasaran. Enggak iya. Kayak kata Mas Aryo, ada aturannya dari UEFA. Yang kayak gimana aturannya gue pengen tahu. Bukan aturan. Oh. Aturannya kan yang badan lebih besar. Itu enlarge the player bodies, yes. Itu apa enggak? Apakah tangannya posisinya original apa? Natural position. apa enggak? Unnatural. Itu kan peraturannya itu. Acuannya tapi ada acuan untuk melihat itu dari sisi mana? Dari sisi proximity, dari sisi jarak itu. Apakah jaraknya cukup dekat untuk dia cabut tangannya apa Enggak, enggak? Mas. Ini masalah derajat. Iya, ntar dulu. Ini masalah derajat. udah ke Satunya situ. proximity. Kalau Yang itu udah ada aturannya kalau proximity betul, ada. acuan satu lagi yang derajat. Ini Nah, gua baru mau masuk yang ke derajat nggak ada aturannya itu. Mereka ngomong degrees-nya how to menilai degrees. Siapa ini ngomong itu? Ya, lu cari dah video-videonya. Lu coba cari video. Pelatih-pelatih tersebut tadi. Iya, mereka Ya. dan wasit-wasit itu menilainya seperti itu. How untuk mengexplain degrees-nya seperti apa. 90 degrees itu yang paling mudah karena lu lihat sudutnya. Kalau ininya di atas ini Tuh, udah perhatiin pasti nih, tangannya handsball. Mas Aryo nih. Kalau dia ada di Bulat bawah situ. itu nggak handsball. Nah. Peraturannya seperti itu. Oke. Bukan peraturan, acuan Nah, untuk itu menilai dia. interpretasinya. Berarti pakai acuan interpretasi. Iya, emang interpretasi wasit Iya. untuk Panji masing-masing juga panas itu. sih pasti. Berarti gua nggak salah dong nyebut nggak ada aturannya. Itu nggak salah kalau ngomong kayak gini. Iya. Nah, nggak mungkin lah, lu nyil. Nggak ada. Ada nggak pemain? Adanya acuan, Ji. Ada nggak pemain natural main bola kayak gitu? Nggak ada. Ji, jadi kalau loncat gimana loncat? Loncat. Loncat. Gimana loncat? Kan gue bilang gue lagi jadi poger betis. Kan loncatnya Di tempat, begitu. di Nggak tempat mungkin aja. nggak mungkin naik tangan. Bisa jadi lompat kayak gitu jadi pagar betis. Erik Dyer kagak jadi wakil petis. Tapi kan dia loncatnya begini, anatural. Balik lagi. Dan Berarti tangan- udah jelas sih, bukan aturan. Dan Erik tangan. Dyer tuh nanti gini dari belakang nih. Ya. Pas kena mau turun kena bola, Iya kan Iya. tangannya udah di atas Pemain MU kepala. nggak ada yang begitu. Acuannya satu, udah di atas kepala, tangannya di atas kepala, itu udah pasti handsball. Kedua, posisinya pasti yang natural lah kalau begini gitu. Berarti kalau gini natural. Bisa jadi. Nggak bisa lah ini juga. Ini juga natural. Ini juga natural, nggak ada. Lu pada diem, malah semua pada diem. Kalau Gua melindungi diri. menurut Anthony Taylor kemarin tuh natural. Loh iya kalau Anthony kan kan banyak salahnya. Ini kita mengedukasi ke orang-orang yang bener tuh seperti Kan gua bilang apa. lu nggak akan bisa Jadi persepsi itu bias. Iya, Lah, memang iya. aturannya sih. Jadi mau begini, mau Tadi begini, mau begini, mau udah begini. dengan gampangnya. And natural Hey. position. Udah dengan gampangnya gue kasih penjelasan di awal. Orang mau jago-jago bola semua udah ngumpul, wasit-wasit semua udah ngumpul, dikasih Voting. dikasih satu Kasus. contoh, terbelah dua, satu bilang handsball, satu bilang enggak. Udah kebukti pemain yang 20 tahun main bola, 30 tahun main bola aja masih interpretasinya beda. Apalagi netizen.